Narasi yang menyeret nama Novi ke dalam pusaran kontroversi kembali memunculkan sorotan publik. Tidak hanya mengenai isu utama, polemik ini juga merembet ke ranah kehidupan pribadi Novi, termasuk hubungannya dengan Hery Kunchoro, sahabat yang dulu dikenal dekat dengannya. Merasa terusik dengan berita yang berkembang, Hery Kunchoro akhirnya memutuskan untuk angkat bicara. Dalam pernyataan yang disampaikannya kepada media, Hery tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya terhadap pemberitaan yang dianggap menyudutkan dan mengaburkan esensi pertemanan mereka. Hery mengaku selama ini dirinya lebih memilih untuk diam dan menghindari konflik. Namun situasi yang semakin keruh membuatnya merasa perlu memberikan klarifikasi. Lantas, benarkah pihak keluarga Hery Kunchoro terganggu atas kabar tersebut? Ya sebetulnya saya juga nggak suka, Pak. Kadang-kadang orang bilang saya pansos. Nah ini saya kan bukan YouTuber, saya kan bukan orang konten kreator, dan saya tidak punya akun. Ya muncul di media-media seperti ini kan nggak ada untungnya buat saya. Terus saya sempat chat karena saya sama Novi kan berteman aja lah, teman gitu ya. Saya sempat chat sama Novi, Nov kebetulan saya ke Jakarta. Ayo kalau kita ada waktu kita ketemu, ya santai-santai ngobrol-ngobrol, makan-makan, mana rumah makan mana, saya bilang gitu. Dia jawabnya enggak. Ya sudah nggak ada masalah. Malah saya bilang saya datang ke Jakarta bersama, ya inilah saya bilang gitu. Ya, cukup begitu aja chatnya. Cuma buat saya itu sebetulnya hal biasa. Ya saya menyesal sekali ya. Kemudian chat saya tuh di blow up sama Novi ke media-media. Dan dia tuh nggak tahu kalau di dalam chat saya itu ada satu kata-kata yang sangat riskan buat diri saya, gitu ya. Ya akhirnya saya sempat nelpon Novi, tapi Novi waktu itu nggak bisa dihubungi. Akhirnya saya benar-benar mengacara Novi. Saya bilang, Mbak Disna, tolong ya, ini yang sudah keluar ini tolong dihapus. Karena ini ada satu kata-kata yang nanti menjadi beban buat saya. Mbak Disna pengacara Novi, yang mungkin dia menghubungi Novi. Terus dia nelpon saya, Pak izin telepon, oh boleh silakan. Dia nelpon, ya Pak Hery, Novi minta maaf. Dan dia berjanji untuk meng-cut atau menghapus di akunnya Novi. Oh ya Mbak, terima kasih, saya bilang gitu. Dan Novi berjanji untuk tidak mengungkit-ungkit saya lagi. Oh ya baguslah, saya bilang gitu. Nggak taunya berapa hari beredar lagi beberapa akun atau beberapa konten kreator. Wah ini saya bingung lagi Pak, ini Pak. Ini kok muncul lagi? Ya menurut saya ini sangat riskan sekali. Ya buat saya, terutama buat keluarga saya ya. Akhirnya saya hubungi lagi pengacaranya. Loh, Mbak Disna, ini kenapa masih beredar di beberapa konten kreator? Terus dia janji lagi sama saya, baik Pak Hery, nanti saya akan mengirimi surat ke beberapa konten kreator. Oh ya Mbak, terima kasih. Tolong Mbak, ini jangan disebarkan Mbak ya, karena ini privasi dan ini rahasia sekali buat diri saya. Ya Pak Hery, saya paham, yang bilang gitu. Oke. Setelah itu ya besok masih tetap muncul chat saya itu muncul, bahkan ada kata-kata yang menurut saya tidak mengenakan saya gitu kan. Ya akhirnya saya kembali lagi ke Disna lagi, pengacara Novi. Mbak itu bagaimana kok bisa masih muncul lagi? Loh, katanya Mbak sudah janji untuk bisa menyelesaikan masalah ini, tapi sekarang kok sampai sekarang kok belum selesai. Ya ini saya sangat merasa ya dipermalukan, saya bilang gitu. Saya berharap Novi ya bantu untuk menghapus semua yang ada di konten kreator, karena saya nggak kenal konten kreator itu. Ya Anda di Jakarta tentu Anda lebih kenal banyak orang yang terutama konten kreator. Ya tolonglah dibantu supaya ini jangan disebarkan.
Sebagai seorang sahabat yang mengenal Novi cukup lama, Heri Kunchoro merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan nasihat di tengah polemik yang memanas. Dalam pernyataan lanjutannya, Heri secara terbuka menyarankan agar Novi segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan terkait uang donasi dengan Agus, pihak yang disebut-sebut terlibat dalam kasus tersebut. Heri menambahkan bahwa ia cukup mengenal karakter Novi selama bertahun-tahun. Menurutnya, Novi adalah sosok yang dikenal memiliki hati yang besar dan jiwa sosial yang tinggi. Ia sering melihat Novi tergerak membantu orang lain tanpa pamrih, baik secara langsung maupun melalui kegiatan sosial yang melibatkan banyak pihak. Saya ngasih pandangan-pandangan terhadap Novi melalui media, ya, karena saya akhir ini memang saya lost contact sama Novi. Kadang-kadang Novi itu kalau ada penting-penting dia melalui staf saya, gitu Pak. Saya bilang, kenapa sih kok melalui? Saya bilang ke staf saya, kenapa sih Novi kok selalu melalui kamu? Kok nggak langsung ke saya aja? Saya bilang ke staf saya kan begitu. Ya nggak tahu Pak, mungkin takut atau gimana, dia bilang gitu. Ya itu Pak. Ya kalau menurut perasaan saya Pak, donasi yang sudah diserahkan ke seseorang, ya sebetulnya kan itu hak seseorang. Ya itu sudah wajar lah begitu. Saya udah menyampaikan juga ya pemikiran saya supaya Novi ketemu sama Agus secara pribadi, face to face ya. Empat mata, bicara enak-enakan. Saya rasa itu semua bisa selesai kok Pak. Yang penting kemauannya aja. Kalau nggak ada kemauan ya nggak selesai-selesai. Akhirnya ya di blow up terus, nggak selesai-selesai. Harusnya kasusnya kecil jadi membesar. Jadi membesar dibuat beberapa halaman, dibuat beberapa jilid. Ya itulah saya nggak tahu maksud dan tujuannya itu apa, saya juga nggak ngerti gitu. Tapi saya jelas punya pandangan kayaknya seperti disengaja begitulah gitu Pak. Ya kalau sebetulnya mau niat baik ya udahlah, datang ketemu ngomong baik-baik ya, Gus ini ada donasi sekian ya, oke lah Gus, ini masuk ke Agus ya, terserah kamu lah, karena ini saya sebagai perantara, karena saya donasi bisa masuk ya, tinggal nanti ya istilahnya bicara empat mata aja udah selesai sebetulnya Pak, gitu. Nggak rumit sebetulnya Pak. Ya dengan pernyataan saya ini semoga dia sadar ya, kekilafannya itu bisa dipahami. Ya sudah, jangan terulang lagi begitu. Yang saya minta cuma satu, tolong stop, karena dia yang lebih tahu daripada konten kreator yang di Jakarta itu. Ya saya minta Novi bisa komunikasi dengan media-media ya, untuk jangan sampai memblow up. Kata-katanya simpel Pak, tapi ya sangat riskan buat saya.